Ngaku-ngaku memiliki setumpuk bukti fresh soal ijazah Pak Jokowi. Itu adalah palsu. Dr. Tifa bahkan mengklaim ketika melihat ijazah tersebut, ia terperanjat. Aduh. Sangat dramatis sekali ya cara Dr. Tifa ini menceritakan. Ini dia teman-teman. Punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Kata Dr. Tifa, memiliki setumpuk bukti yang masih fresh. Waduh. Gimana nih teman-teman? Dan ketika itu ia terperanjat melihat daripada ijazah tersebut. Waduh. Universitas Gajah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Kan ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Ya, nah saya hari ini mendapatkan lagi spesimen fresh, ya, bahwa ternyata UGM itu di kurun waktu antara sekitar tahun 80 sampai 85 itu ternyata kan mengeluarkan 2 ijazah. Ternyata mengeluarkan 2 ijazah loh, ya. Waduh. Tambah tudingan lagi, menambah keruwetan. Ini Dr. Tifa, teman-teman. Menuding UGM, pihak Universitas Gajah Mada, di antara kurun waktu tertentu. Dia menuding kalau UGM mengeluarkan 2 ijazah. Waduh, ini semakin parah saja loh. Tudingan daripada Dr. Tifa ini. Entah ia bisa menunjukkan nanti bukti-bukti yang katanya fresh, bahkan banyak sekali, setumpuk. Waduh, kira-kira ada berapa tuh kalau setumpuk? Jangan-jangan sampai ribuan. Ada ribuan bukti nanti. Kan dia ngeklaim tadi, ada setumpuk bukti yang masih fresh, yang membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak mirip dengan yang ia miliki, yang ngaku-ngaku dimiliki sama dia ini, teman-teman. Saya mendapatkan informasi ya, bahwa Polri ternyata tidak memiliki fasilitas laboratorium untuk menguji usia dan jenis kertas maupun tinta. Ini bagaimana jadinya ini? Aduh, karena harga laboratoriumnya itu berkisar 500 miliar. Jadi ngaku aja lah bagaimana forensik ini bisa dilakukan. Ternyata ya Polri tidak memiliki fasilitas itu menguji usia dan jenis tinta maupun kertas karena harga alatnya 500 miliaran. Terus kemarin menyimpulkan otentik apa ya? Apa pakai penerowongan loop gitu, dikeker-keker gitu? Wah, ini polisi harus jujur dong, punya nggak fasilitas laboratorium itu? Ada. Ini kalau dibalik sama Rismond, gimana ya? Kan dia yang paling keras selama ini mengatakan yakin sekali kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang kita bertanya ke dia, lalu pakai alat apa menentukan kalau ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu adalah palsu? Toh melihat saja belum pernah, terus kenapa berani sekali mengklaim, mengaku-ngaku kalau sudah meneliti dan yakin sekali kalau ijazah yang dimiliki punya Pak Jokowi itu merupakan ijazah palsu. Kira-kira dia bisa mempertanggungjawabkan gak ya? Tapi di sini Rismond menuding kalau pemerintah nggak punya alat penguji kertas. Aduh. Entah info dari mana lagi ia dapatkan ini. Pertama, bahwa paparan dan tayangan gelar perkara khusus mengenai adanya 3 ijazah teman seangkatan Joko Widodo yang tidak identik yang diuraikan oleh ahli Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo. Saya kira itu bantahan itu menjadi poin penting begitu, bahwa ijazah 3 teman seangkatan Joko Widodo tidak identik
Itu berbeda dengan konklusi 22 Mei 2025 yang menyebut identik. Rizal Fadilah menolak atas pernyataan Bareskrim Polri yang menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu identik, dan di sini dibantah. Entah pakai alat apa, entah bagaimana caranya. Orang-orang ini, Rizal Fadilah, Rismon, melakukan penelitian tersebut sehingga menyimpulkan kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak identik. Identik dari mana? Dan siapa komparasinya? Ada nggak autentikasi dari pembanding? Tidak dijelaskan di dalam gelar perkara khusus. Kami menyampaikan sesuai dengan uraian Dr. Roy Suryo, khususnya mengenai 3 ijazah itu, yaitu Pronojiwo 115, Hari Mulyono 116, Sri Murtiningsih 117, patut untuk dijadikan dasar adanya unsur pidana pada ijazah palsu Joko Widodo, karena dibandingkan dengan ijazahnya Joko Widodo tidak identik. Kalau Memang benar, ada dugaan unsur pidana kok. Benar, itu benar. Makanya perkara ini atas laporan Pak Jokowi yang kini statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Tapi ini sepertinya arah mata angin berbalik arah ke arah Rizal Fadilah, Roy Suryo, dan kawan-kawan yang sebentar lagi pihak kepolisian akan mengumumkan siapa-siapa saja yang berhasil disematkan ke namanya, yaitu tersangka, lalu dikenakan rompi orange. Mari kita tunggu saja siapa saja dari orang-orang yang selama ini sering bikin gaduh, bikin fitnahan. Melaporkan Joko Widodo atas kebohongan publik ketika dia jadi presiden 2017, ya, bahwa dalam dialog tersebut dia menyebutkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing, entah apapun itu, pembimbing apapun, dan yang pasti sudah dibantah oleh Pak Kasmujo. Melaporkan Joko Widodo. Ini dampak, teman-teman. Ini dampak dari kepanikan karena sudah naiknya status ke tahap penyidikan laporan Pak Jokowi. Panik total orang-orang ini. Akibatnya karena merasa sudah terlanjur basah, ya udah nyemplung aja sekalian. Makanya Rismon dan kawan-kawan melaporkan Pak Jokowi di Polda Yogyakarta kemarin tuh. Mereka mendatangi. Apakah ini strategi mereka untuk mengulur waktu biar tidak cepat orang-orang ini, mereka-mereka, kelompok mereka masuk penjara dengan menggunakan trik ini? Tapi ya sudah, paling cuma mengulur berapa lama sih? Toh ujung-ujungnya kalian akan mengenakan rompi orange. Tinggal menunggu waktu saja, kapan waktu yang tepatnya untuk kalian-kalian dihadiahi rompi tersebut. Ternyata kalau kampusnya bisa salah. Kampus kan nggak seluruhnya pasti benar. Bisa saja kampus salah. Kalau skripsinya kayak gitu, ya, apa mungkin kemudian keluar ijazahnya? Ini loh yang menjadi soal. Apa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, udah ya. Seharusnya sih clear. Ini ada pihak UGM sudah mengklarifikasi, mengonfirmasi kalau Pak Jokowi pernah kuliah di sana, kemudian menyelesaikan studinya dan berhak mendapatkan gelar insinyur. Artinya di sini ijazah yang digunakan dipakai oleh Pak Jokowi, diakui UGM dan dikeluarkan oleh mereka. Artinya ijazah Pak Jokowi ini memang asli. Tapi apalagi, kenapa banyak keributan? Kenapa masih banyak kegaduhan yang bertebaran? Makanya Pak Jokowi sudah sangat curiga sekali
kalau sebenarnya ini bukan sekedar menuding ijazahnya itu bermasalah, tapi ada agenda politik yang lebih besar di balik ini semua, yang tujuannya untuk menghancurkan citra politiknya selama ini. Waduh, gimana nih teman-teman menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.